mencampakkan asa. Terengah aku menahan rasa. Tersengal aku memeluk raga. Melampaui batas kekuatanku. Melampaui batas rasaku. Melampaui batas keheningan. Melebur aku dalam takaran ranjau, membaur aku dalam kehancuran raga, rasa, dan jiwa. Terhempas rasaku kemudian. Aku menyulam ragaku. Aku merendah asaku. Sia-sia. Merenung dalam keheningan, bercerita aku dalam angan, merendah kasih bersama awan. Pelan aku merambah badan, melayang, melambung, dan kemudian aku terbang bersama angan. Menjumbu angan, meraba angan, memoles rasa rindu. Melemah tubuh terasa tercabik pedih. Retak harapan, hancur angan. Kemudian aku tertunduk, menatap sepi, sunyi. Aku bermimpi. Kemudian aku melebur dalam takaran ranjau, membaur aku dalam kehancuran raga, rasa, dan jiwa. Terhempas rasaku kemudian. Aku menyulam ragaku. Aku merendah asaku. Sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dini hari ya. Apa kabar sahabat Gondes? Semoga ya, doa Gondes sahabat semua dalam keadaan perlindungannya dan dalam penyertaannya selalu. Amin. Kembali di edisi tengah malam. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Ya, di sini Gondes akan menarik energi positif dari seseorang yang kalian pertanyakan, ya. Dan ini adalah general reading, ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tahu, Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta. Ya. Oke, menurut keyakinan sahabat semua. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, ada 222, 555, 888, dan 999. Silakan dipilih ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Edisi tengah malam. Dimohon bijak untuk menyikapi readingan ini karena ini adalah general reading. Energi diambil secara atau ditarik secara umum ya, dari manapun kalian menemukan video ini. Di file 1 ada 222 atau 222 ya. Melihat angka kembar 222 ya. Jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang, maka kamu perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakini akan sering muncul saat seseorang berada dalam keraguan di diri ya. Orang cenderung melihat nomor ini saat mereka bingung dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalur yang benar dan atau tidak ya. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan kenyataan bahwa semua akan berjalan dengan baik secara semestinya ya. Oke. File 1 ya. Kondisi akan tebar kartunya.
Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Ada fase baru, walaupun dia melihat masa lalu, tapi dia akan tetap jalan melurus ke depan, yaitu melihat sesuatu yang dia sekarang dihadapkan oleh dia, sebuah kebahagiaan, ya, dan dia akan tetap bertahan di sini, ya. Dan dia sudah bisa membedakan mana tujuan yang baik, mana yang tidak di antara hubungan kalian berdua ini. Karena di sini pernah mengalami kecewa dari masa lalu, ya. Dari masa lalu. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Tidak. Di sini dia akan selalu mencoba untuk bertahan untuk kamu, ya. Karena masa lalunya yang pernah dikecewakan oleh orang masa lalunya. Jadi tidak ada PHP-in. Memang benar-benar dia ingin melangkah ke depan bersama kamu, ya, seiring waktu gitu, ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, ya. God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Edisi tengah malam, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada 555 di file kedua, ya. Jika kamu, ya, sering melihat nomor ini secara berulang-ulang, hal ini bermakna bahwa para malaikat atau energi kebaikan mungkin, ya, sedang mempersiapkan kamu untuk beberapa perubahan besar yang mungkin akan segera kamu jalani. Perubahan ini ke hal positif, ya, dan akan membawa seseorang selangkah lebih dekat untuk mencapai sebuah tujuan atau menemukan tujuan sejati dalam skema besar seperti itu. Oke. Berdasarkan tebar kartunya, benarkah dia cuma PHP-in kamu? Seiring berjalannya waktu, seiring bergeraknya waktu, dengan cepat akan terjadi perubahan, ya. Di sini dia mempertimbangkan, ya, tentang sebuah kegagalan, tentang sebuah kegalauan, dan meninggalkan hubungan ini. Hubungan ini mungkin sering terjadi cekcok, terjadi salah paham, selalu bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting di sini, ya. Sehingga hubungan ini nyaris seperti mau hancur, bahkan udah awal kehancuran, dan dia itu galau gitu loh. Untuk meninggalkan kamu, untuk mencari yang lebih baik, itu galau di sini terjadi. Hubungan ini sudah di awal atau di ambang kehancuran, tetapi di saat ini dia masih mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan hubungan ini, bukan PHP-in, tapi masih ada pertimbangan dalam hatinya, karena memang sebetulnya kamu adalah orang yang dia sayang, ada di singgasana hatinya. Tapi kadang-kadang dia memang kepikiran saat galau itu, kepikiran dia ingin meninggalkan hubungan ini karena selalu terjadi sesuatu. Hubungan ini udah diambang kehancuran, tapi kemudian, ya, di tebaran kartu ini dipesankan bahwa dia masih mempertimbangkan, ya, untuk meninggalkan kamu atau tidak itu. Jadi dia tidak PHP-in sebetulnya. Mungkin kamu yang PHP-in dia, ya, karena kamu suka salah paham, suka overthinking gitu, yang membuat hubungan ini nyaris hancur gitu, ya. Oke, file 2. Coba kalian untuk mengintrospeksi diri atau lebih banyak untuk lebih mempertimbangkan lagi. Apakah benar sih aku selalu protektif sama dia? Apakah benar sih aku selalu bukan keterlaluan, ya, selalu kelewatan gitu loh, selalu membuat dia galau, selalu membuat hubungan ini nyaris hancur gitu. Ini energi dia. Kita bicara tentang energi dia saja, tapi bisa vice versa, ya, bisa terbolak balik. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Oke, God bless you. Allah memberkatimu. File 2. Kalau kalian kurang detail, silahkan personal reading, ya. God bless you. Masih di edisi malam, edisi tengah malam, IDTM. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Di file yang ketiga ada 888, ya, dimaknainya
Bersiaplah untuk menerima banyak perubahan dan peluang baru hadir ya. Akan ada peluang yang baru hadir dalam hidup kamu. Satu persatu hal baik akan hadir ya. Tidak perlu takut untuk melakukan perubahan, apalagi jika hasilnya membuat kamu lebih baik. Jangan sia-siakan peluang yang akan datang, dan jangan buat ide-ide yang ada di kepala kamu ya. Maksudnya kayak gini nih, ada ide-ide liar gitu, jangan izinkan masuk ke kepikiran kamu ya. Karena apa? Secara perlahan hidup kamu nanti akan bergeser menuju lebih baik dan menyenangkan ya. Oke. Benarkah dia PHP-in? Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Ada cinta yang berlimpah ya. Ada kegelisahan di sini. Kamu sosok yang memang benar-benar dia suka ya. Tapi terkadang dia bimbang. Memang kadang-kadang dia bimbang, karena dia takut patah hati. Dia mencintai kamu, dia gelisah memikirkan kamu, dan dia bahagia bersama kamu karena kamu sosok yang mengerti dia, lebih perhatian sama dia, lebih sayang sama dia. Cuman kamu tuh agak bawel, agak cerewet, juga suka bikin jengkel gitu. Dan kadang-kadang dia tuh bimbang, takutnya kesalahpahaman yang suka kamu lontarkan. Misalkan kamu suka lagi judes gitu, takutnya kamu tuh justru akan meninggalkan hubungan ini. Jadi dia takut kecewa, intinya seperti itu. Takut putus apa ya, bukan putus hati, takut patah hati gitu. Karena kamu cantik, kamu bawel, kamu berisik, kamu lincah, kamu perhatian, kamu seseorang yang mandiri gitu, feminim yang mandiri, dan dia sangat menyayangi kamu. Dan kadang-kadang dia itu ada rasa ketakutan, rasa kebimbangan, akan patah hati gitu. Itu yang dia rasakan. Jadi cinta ya, cuma ada kegelisahan tersendiri. Coba kamu untuk mengurangi potensi bawel kamu, dan kamu lebih memberi dia sebuah kenyamanan gitu yang dia butuhkan itu, biar dia tuh nggak bimbang gitu ya. Karena dia selalu diliputi perasaan bimbang ya, lagi sayang-sayangnya dok tinggalin gitu ya kan, seperti itu ya. Coba kamu lebih mengurangi kebawelan kamu atau keberisikan kamu itu, atau kepo. Ini sosok yang kepo ya, gitu. Oke, Partika, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Nanti akan secara otomatis akan terjawab di situ di WA ya. Oke. God bless you. Allah memberkatimu, Partika. Kita lanjutkan untuk file yang keempat. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Edisi tengah malam bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Arti angka 9 ya. Jika kamu melihat nomor ini dalam rangkap 3999 atau 999, bagian tertentu dari hidup kamu akan berakhir. Karena apa? 999 berarti sudah waktunya untuk melepaskan, karena kamu sudah tidak berguna lagi. Karena sudah tidak berguna lagi bagi kamu, apa yang perlu dilepaskan, udah saatnya untuk melepaskan ya, seperti itu. Dan di sini akhir daripada segala tujuan kamu ya, akan menemukan sebuah penyelesaian seperti itu. Benarkah dia cuma PHP-in kamu? Di sini ada belenggu. Mungkin dia udah punya istri, atau mungkin karena orang tuanya, mungkin karena keyakinan, atau mungkin karena status sosial atau status perekonomian, atau karena waktu yang berjauhan ya. Ini merupakan sebuah belenggu bagi dia atau rintangan ya. Tapi ada harapan di sini. Semua sudah dia pikirkan dengan matang ya. Dan dia sudah menemukan jati dirinya. Apa sih, untuk apa tujuan daripada hubungan ini? Tidak PHP-in lagi ya, tetapi justru dia akan meninggalkan hubungan ini ya. Tidak sebatas PHP-in, tapi justru akan meninggalkan hubungan ini, karena ini sepertinya kamu yang kekanak-kanakan ya, yang membuat dia itu juga untuk benar-benar mencari tujuan hidupnya dalam pencarian cinta itu mau kemana gitu.
Tapi di sini ada sebagian yang memang itu loh, ada harapan di mana dia mempunyai tujuan pencarian cinta itu tujuannya untuk sesuatu yang lebih baik, itu yang tertanam di pikiran. Tapi ada juga yang di file keempat ini akan meninggalkan hubungan ini karena kalian bersifat kekanak-kanakan atau kebocah-bocahan gitu loh ya, tidak bisa menyikapi dengan baik, dengan bijaksana dalam hubungan ini gitu. Misalkan bicara ya kamu mau menang sendiri atau apapun itu ya, dia punya alasan untuk meninggalkan hubungan ini. Tetapi sebagian juga ada yang bahwa dia ada harapan dalam hubungan ini, cuman ada memang sedikit rintangan ya, dan dia yakin bisa menyelesaikan rintangan itu tujuan dia mencari cinta, seperti itu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi pencerahan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ada kesalahan, ada milik kode semedis tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak ya. Ada kesalahan, ada milik kode semedis tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Tuhan Sang pemilik alam semesta, yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, yang berkuasa mengizinkan atau tidak mengizinkan tentang segala sesuatu kehidupan ini ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.